Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, santri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbaukan, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita bahas pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, yang selalu disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Secara bahasa arti muttafaqun disepakati, alaih atasnya. Sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menerima hadis ini, disebutkan dalam kedua kitab yang paling sahih menurut ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau bapak ibu baca hadis di akhirnya dalam huruf HR Bukhari saja, HR Muslim saja, tapi ada dalam huruf muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, lil mu'min, terhadap yang lain. Al-mu'min, orang yang beriman, lil mu'min, kepada orang sesama beriman. Bagaimana hubungannya itu? Kal bunyan, seperti bangunan. Al-Quran kalau menceritakan sesuatu selalu pakai perumpamaan. Perumpamaan itu untuk membantu kita memahami yang batin, diumpamakan dengan yang zahir. Kalau ada bapak bertanya, Pak Ustaz, kalau saya sedekah pahalanya berapa? Saya jawab banyak. Sebagian bapak ibu sudah cukup menerima jawaban itu. Pahalanya Pak Ustaz banyak, cukup. Tapi ada orang yang ingin diceritakan bagaimana banyaknya. Amal salih apa? Seperti satu biji. Terus ambatan sab'a sanabil, dia akan bertumbuh menjadi 7 bulir. Terus wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir ada 100. Maka terbayang dalam pikirannya, 1 tumbuh 7, tumbuh 100 menjadi 700. Seringkali Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Kalimah thayyibah, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kalau ditanya, bagaimana kalimah thayyibah itu Pak Ustaz? Kalimah thayyibah itu kuat. Ada sebagian orang cukup menerima jawaban ini, kuat. Tapi ada orang yang merasa tak cukup. Bagaimana kuatnya? Maka asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Terbayanglah dia, pokok kayu yang besar, akar tunggal menghunjam ke tanah, cabangnya sampai ke atas. Kuat sekali. Jadi kalau bapak ibu nanti ada dengar al-ustaz bercerita dengan perumpamaan, permisalan, itu tak lain tak bukan adalah ditaqribil makna, untuk mendekatkan pemahaman yang batin kepada pemahaman yang zahir,
sesuatu yang tak dapat ditangkap oleh panca indera, indrawi, untuk memudahkannya ditampilkan dalam bentuk yang bisa ditangkap oleh panca indera. Manis, manis itu tak bisa ditangkap dengan bahasa. Setiap kali orang ingin mengungkapkan rasa, diungkapkannya dengan bahasa, dia pasti salah. Saya mau bercerita tentang manisnya buah tin. Pahami dulu Pak, waktu di Mesir kalau sudah musim buah tin, oh, macam mana manisnya Pak Ustaz? Seperti manis. Salah. Agak-agak macam seperti manis, tapi saya tak bisa mengatakan manis. Bagi sebagian orang sudah cukup manis, dia faham. Tapi ada satu yang ingin, bagaimana manisnya? Seperti manis, manis. Kalau digigit agak seperti berpasir-pasir. Lalu dia berpikir madu dicampur pasir. Salah. Setiap rasa diungkapkan dengan bahasa, maka bahasa terlalu miskin untuk mengungkapkan rasa. Dan paling tidak orang sudah berusaha untuk mengungkapkan perasaan, maka muncullah istilah ungkapan. Bapak kalau mengungkapkan rasanya ke ibu tidak selalu benar menurut bahasa. Apa kata bapak? Aku akan menantimu walaupun 1000 tahun lagi. Kata si ibu, bapak baru 53 dia dah batu-batu, mana mungkin mau 1000 tahun? Maka itu tidak bisa dipahami dengan bahasa, tapi dia adalah ungkapan, ungkapan kasih sayang seorang kepada orang lain. Maka ketika Nabi mau menceritakan tentang hubungan saya dengan bapak, hubungan saya dengan ibu, yang kita sama-sama beriman ini seperti apa? Diungkapkan Nabi, iman yang batin, yang tak tampak, diungkapkan dalam bentuk yang zahir, yang tampak. Al-mu'min lil-mu'min, bagaimana hubungannya? Kal-bunyan, seperti bangunan. Tengok bangunan. Bagaimana bangunan itu? Dia tak sama. Dia ada tiang, dia ada dinding, dia ada atap, dia ada kubah. Yashuddu ba'duhu ba'dan, antara satu elemen, satu unsur dengan unsur yang lain, yashuddu, saling menguatkan. Tiang dengan tiang diikat dengan cor di atas, saling menguatkan. Lalu kemudian barulah bisa naik kubah. Tapi jangan lupa, yang ini bisa tegak karena ada fondasi yang kuat. Maka ketika dia saling menguatkan, maka bangunan akan kokoh. Ketika dia saling melemahkan, saling mengkerdilkan, saling mengecilkan, dan merasa dia tidak punya peran apa-apa, yang lain ini tak ada apa-apanya, dia yang paling besar, maka bangunan akan roboh. Maka Nabi memberikan perumpamaan yang sangat indah. Bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan. Tak cukup hanya sekedar gambaran, permisalan, perumpamaan. Nabi mencontohkan dalam bahasa tubuh. Wa syabbaka baina asabi'ihi, Nabi menjalin. Syabbaka diambil dari kata syabbaka, jaring. Nabi menjalin baina asabi', jari jemari. Begini kita kuat. 1 lemah, 2 lemah, 3 agak kuat. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan. Tapi jangan lupa, tangan ini bisa begini, bisa dijalinkan. Kenapa bisa? Karena dia lunak, karena dia lentur, karena dia elastis. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada persendian, bagaimana dia bisa dijalinkan jadi gimana? Kenapa dia bisa menyatu bersatu? Karena ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang rendah. Keberaneka-ragaman itulah yang membuat dia bisa menyatu. Bayangkan kalau jadi ini jempol semuanya dan tidak ada tulang sendinya, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa menggenggam dengan erat dan kuat. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaannya. Maka dikatakan perbedaan itu
sunnatullah. Walaupun hadis ikhtilaf ummati rahmatun, yang disangkakan orang hadis bukan hadis. Kata ulama al-asbalah, tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka perumpamaan yang indah dan permisalan yang amat sangat kuat dicontohkan Nabi itu dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah diterapkan umat Islam? Bapak Ibu bisa melihat dan menilai. Dalam masjid ini terdiri dari beberapa unsur, dan di dalam satu unsur itu pun terdiri lagi dari beberapa bagian. Satu tiang, tiang itu terdiri lagi dari beberapa bagian. Tiang itu adalah campuran dari besi, campuran dari batu, campuran dari semen, campuran dari debul, ditutup dengan cat. Lalu di antara yang paling kuat dalam tiang ini apa? Besi dan batu. Tapi besi dan batu tak pernah ingin menampakkan dirinya. Besi mengatakan kepada cat, hai cat, kaulah yang paling lemah. Tapi untuk tampil biarlah kau yang paling dilihat orang. Maka ketika melihat tiang yang kokoh ini, kita tak pernah bertanya-tanya mana besinya, mana batunya. Dia tersimpan di dalam kuat. Yang tampil keluar adalah yang paling lemah, cat. Tak pernah ada di batu ini menonjolkan diri. Maka dalam kehidupan ini mungkin tampaknya acara besar, hebat, yang tampil ke depan itu yang paling lemah. Tabligh akbar Ustaz Abdul Somad ada di dalam itu yang paling kuat, dan dia tak pernah menampak. Diri kita ini mana yang paling lemah? Kulit. Tapi di sebelah kulit ada lagi yang menampakkan diri, bulu. Paling lemah dia lah yang nampak di luar. Padahal yang paling kuat itu adalah jantung. Tapi jantung tak pernah mau menampakkan diri. Tak dapat dibayangkan kalau ada orang yang transparan, jantungnya menampakkan diri. Tak jadi kita berkawan, baru menengok pingsan kita. Oleh sebab itu, maka keutuhan kita sampai hari ini karena kita merasa kita berbuat, dan perbuatan itu tidak dipandang oleh Allah sebagai amal sebelum kita merasa amal itu jamaah, kebersamaan, bangunan berjamaah. Dalam satu unsur bangunan itu pun ada jamaah. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah. Nabi itu amat sangat bisa hidup sendirian. Nabi-nabi itu Bapak Ibu sangat bisa hidup sendirian. Nabi Musa alaihissalam sendirian menggeser batu besar yang menutup pintu sumur. Lari dia dari Mesir karena baru saja meninju rakyat Fir'aun. Berkelahi orang Israel dengan orang Koptik Mesir, berantem. Niat Nabi Musa mau melerai, mau misah antara dua orang yang berkelahi, lalu dia tinju ini sih, mati. Niatnya mau ninju, mati. Itu bedanya dengan orang kita sekarang. Orang kita tak bunuh kau nanti, tak mati. Begitu dia tinju, mati. Lari dari Mesir sampai di gurun pasir kering kerontang, dia tengok orang sudah mati, panjang antrian. Lalu dia ikuti antrian ini. Oh, ternyata pintu sumur tertutup batu besar. Satu kabilah yang terdiri dari 30 orang ingin menggeser batu ini, tak bisa. Tak bergerak batu. Datang Nabi Musa menggeser sendiri. Selesai. Patutlah sekali tinju, mati. Waktu besar yang digeser 30 orang tidak bergeser, dia sendiri selesai. Karena berjasa sudah menggeser batu, pintu sumur pun terbuka luas, lebar. Maka dua perempuan yang ngantri tadi bisa dia panggil. Silakan, ladies first. Ternyata dua orang perempuan tadi anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Apa maknanya? Sekuat itu pun Musa, tetap mesti ada masa-masa sulit dijalani. Perempuan yang menolong, si perempuan tadi membawa kepada bapaknya,
Nabi Syuaib alaihissalam. Kata si anak mengusulkan kepada Nabi Syuaib, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Hai bapak, ya, katanya ayah kan ingin mencari pegawai karyawan. Iya, pegawai yang bagus itu sifatnya dua, wahai ayah anda. Apa itu? Al-qawi, kuat, al-amin, amanah. Orang yang kuat dan amanah. Mana orangnya? Kata Syuaib, tak jauh-jauh, ini orang Musa. Dari mana kamu tahu dia kuat? Digesernya batu yang besar tadi sendirian. Dari mana kamu tahu dia amanah? Kamu kan baru kenal tadi dari sumur ke rumah. Kok sudah tahu dari sumur ke rumah dia amanah? Waktu kami berjalan tadi bertiup angin kencang. Saat angin kencang nampak lekuk tubuh kami. Saat itu dia pun menyuruh kami ke belakang, dia berpindah ke depan. Zaman dulu perempuan itu bertiup angin baru nampak bajunya sempit. Zaman sekarang tak bertiup pun sudah terasa. Jadi tak perlu kenal lama antara Nabi. Ini ta'aruf sampai 3 tahun. Sebentar saja sudah tahu anak Nabi Syuaib itu bahwa orang ini al-qawi, kuat, al-amin, amanah yang luar biasa. Sampai lekuk tubuh kami pun dia tak mau tengok. Saat angin bertiup kencang, dia suruh kami ke belakang, dia pun maju ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Musa yang sehebat itu tak selesai masalah sendirian, harus bersama orang lain. Dan kalau ada orang sekarang merasa kuat, masalah saya ini selesai. Apa masalah Bapak Ibu? Kalau ada saya selesai. Oh, senyum-senyum Nabi Musa dengan dia. Tidak ada orang model begitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Musa diberikan Allah Ta'ala kekuasaan untuk membawa Bani Israel dari Palestina, dari Mesir menuju Palestina, jumlahnya tak tanggung-tanggung 600.000 orang yang dibawa oleh Nabi Musa itu. 2 kali jamaah haji Indonesia. Ini perlu persiapan fisik mental yang luar biasa. Apa yang dimintakan Nabi Musa kepada Allah? Yang pertama, Rabbi shrah li. Lapangkan dada. Tak bisa menghadapi dunia ini dengan dada sempit. Lapangkan dada. Setelah terasa lapang dada, wa yassirli amri. Setelah sudah urusan, wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan 'uqdah, bersimpul, terikat lidah. Jangan sampai lidah terikat. Kalau lidah terikat, ngomong tak jelas. Setengah jam bicara, tak tahu apa yang diceritakan. Oh, putar. Macam orang tak dapat rukun yang lain. Berputar tak berhenti. Paham kamu apa yang disebut? Entah apa. Saya tidak paham. Tapi lihat ujung doa. Apa kata Nabi Musa? Waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, berikan aku penolong, membantu yang dapat menolong aku dalam mengemban misi yang besar ini. Siapa? Harun akhi. Harun saudara. Harun, ada Nabi Harun yang menolong Nabi Musa alaihissalam. Makanya sampai-sampai dalam doa pun Nabi Harun menolong. Apa kata Allah Ta'ala memuji mereka berdua? Ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Ujibat, diijabah, dimakbulkan, diterima. Ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan, diijabah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Doa mereka berdua dikabulkan, tapi yang berdoa cuma Musa. Berdoa. Lalu Harun mengaminkan doa Musa. Amin. Begitu kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ujibat da'watukuma, sampai berdoa bersama kepada Allah. Kenapa tak bisa sendirian? Mesti bersama. Maka kalau sampai subuh ini kita disamakan
dipersatukan dalam al-mu'min lil-mu'min, alhamdulillah. Tapi tak cukup hanya sekedar bersama karena sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama ikut dalam sebuah ritual, sama-sama buka bersama, sama-sama iktikaf. Tapi kalau ditanya lebih mendalam daripada itu, Pak itu siapa? Entahlah, nama bapakmu saya tak tahu. Kalau wajahnya ingat misalnya. Belum lagi bagaimana keadaannya, bagaimana anak menantunya, bagaimana kehidupan sosialnya. Kita baru satu langkah, satu step, hanya baru sekedar bersama, tapi kita belum saling kenal mengenali satu sama lain. Oleh sebab itu Nabi SAW setelah disamakannya antara Muhajirin dengan Ansar, setelah disamakannya antara sesama Ansar yaitu suku Aus dan Khazraj, lalu dipersaudarakannya antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Mereka bersaling dengan mengenal. Tahulah Sa'ad bahwa Abdurrahman bin Auf ini sebatang kara tunggal, tak ada anak, tak ada istri. Tahu pula lah Abdurrahman bin Auf bahwa ternyata Sa'ad ini orang kaya raya, banyak harta, saling dikenal. Dikenalkan pula antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tahulah Salman bahwa Abu Darda ini luar biasa dalam beramal. Mengertilah Abu Darda bahwa Salman ini pun luar biasa dalam mencari kebenaran. Apa tak luar biasa? Salman itu nenek moyangnya orang Zoroaster Persia yang menyembah api keabadian, letaknya di Iran. Api itu sampai sekarang masih menyala. Mereka menyembah api. Salman berpikir tak mungkin api diciptakan menghidupkan, yuhyi wa yumiit, pasti ada yang lain. Merantau ke negeri Syam, menetap di Damaskus Suriah, masuk agama Kristen Ortodok. Lama-lama dia berpikir dia tidak masuk akal, Tuhan kok bisa mati, disalib, malah bisa menolong orang. Maka dia pun mendengar ada berita Nun di Jazirah Arab, ada seorang Nabi akhir zaman bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kampung halaman menuju Nabi dan berbaikat ala ta'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'atillahi wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasul. Dipersaudarakan Nabi dua orang yang kuat. Salman kuat mencari kebenaran, Abu Darda kuat dalam beramal. Berjumpa dua kekuatan. Inilah yang menyatukan umat Islam saat ini. Yang sebelumnya mereka disatukan, dipertemankan, dijadikan dua orang bersaudara. Kenapa? Sama-sama kaya. Kenapa bersaudara? Sama-sama Quraisy. Kenapa bersaudara? Sama-sama pendatang dari Persia, dari Romawi, dari negeri Habasyah, Ethiopia. Dulu mereka membuat komunitas-komunitas di Makkah. Ada komunitas Quraisy, ada komunitas Habasyah, Ethiopia, kalangan berkulit hitam. Ada komunitas yang datang dari perantau Romawi, ada komunitas yang datang dari golongan Nubia, yaitu perbatasan antara Sudan dengan Mesir. Lalu ketika datang Nabi Muhammad SAW, sekat-sekat ini dia cabut, lalu dia bersatukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang keturunan Quraisy, bukan yang paling kaya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh fisik, tinggi, rendah, gemuk, kurus, besar, kecil. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk rupa, hitam, putih, mancung, pesek, ganteng, buruk. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang adalah hati. Wa a'malikum, dan amal. Yang satu zahir, yang satu batin. Yang satu tampak, yang satu tak tampak. Apa yang tampak? Amal, etos kerja. Apa yang tak tampak? Qulub, kesucian hati. Itulah yang membuat Nabi menjadi besar. Walaupun tanpa itu dia memang sudah besar.
karena dia dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dibantu, maka Allah abadikan itu dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka ini bi ihsan, dengan perbuatan baik dan lebih baik. Apa pujian Allah kepada mereka? Mereka itu radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wallahu a'lam, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting, kalau Allah mau, Nabi Muhammad SAW tak perlu kepada manusia. Ada Mikail, ada Israel, ada Israfil, ada Jibril, ada malaikat yang kalau Allah mau cukup dia perintahkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada satu pun yang melawan, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin, makhluk-makhluk yang bersayap, masna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', empat. Dalam hadis disebutkan Jibril itu sayap sampai 100 jinah, 600 sayap. Dari satu sayap ke sayap berikutnya, ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, dan tak pernah melawan kepada Allah walau sedikit pun. Apa sulitnya bagi Allah untuk memerintahkan malaikat itu untuk menolong Muhammad SAW? Tapi Allah mau mengajarkan tentang al-mu'min, orang beriman, lil mu'min, bersama orang beriman, kal bunyan, seperti sandal. Maka sahabat itu kalau sudah satu sahabat yang lain mengalami kesulitan, maka mereka tak dapat tidur. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, mereka sudah menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam penjelasan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Pas bulan Sya'ban, bulan ini turunlah ayat hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bertolak belakang, sana Masjidil Haram, sana Masjidil Aqsa. Yang sebelumnya ke sana, maka beralih ke sana. Sahabat bukan mempertanyakan masalah kenapa pindah kiblat, kenapa dulu ke sana, kenapa sekarang ke sana, kronologisnya apa sejarah ini. Bukan itu yang mereka tanyakan. Ramai-ramai mereka datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tanyakan itu apa? Yang mereka tanyakan adalah, ya Rasulullah, saudara kami yang selama 17 bulan ini sholat yang menghadap ke Baitul Maqdis, dan mereka sekarang sudah mati, pahalanya diterima Allah apa tidak? Coba tengok. Sahabat itu bukan sami'na wa ata'na, lalu orangnya tidak berpikir apa saja kata Nabi, ya, bukan. Mereka itu orang yang kritis, tapi pisau kekritisan mereka bukan untuk mengkritisi agama, tapi mengkritisi masalah-masalah keagamaan. Adapun masalah tauqifi, mereka tanya, kenapa kita sudah 17 bulan ke sana, kenapa mesti pindah? Kenapa pindahnya mesti ke sana? Kenapa tak ke sana? Tak, yang mereka kritisi, yang mereka tanya adalah, saudara kami yang selama ini sholat mengarah ke Baitul Maqdis, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sudah 17 bulan, dan mereka mati. Bagaimana sholat mereka ya Rasulullah? Diterima Allah apa tidak? Nabi tak menjawab, Nabi diam sampai akhirnya jawaban itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman. Yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini adalah salat mereka. Hai sahabat, orang muhajirin jangan cemas, orang ansor jangan cemas. Saudara-saudara kalian yang sholat selama 17 bulan ini, selama ini dia menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan sekarang dia meninggal dunia, Allah tak sia-siakan amal mereka. Lapanglah hati sahabat
menerima kabar gembira bahwa sholat sahabat-sahabat tadi tetap diterima oleh Allah Subhanahu. Apa pelajaran dari sini? Sudah mati pun sahabat itu tetap mereka pikirkan. Sudah meninggal orangnya tetap mereka pikirkan. Bagaimana dengan umat Islam sekarang? Hidup pun orangnya mau terima-terimalah, mau tidaklah. Memang gue pikirin, bukan urusan saya. Sholat saya saja saya urus sudah. Apa itu orang-orang lain? Jadi sebetulnya beda kita dengan mereka dulu bukan pada jumlah rakaatnya, bukan pada masjidnya. Mungkin masjid kita jauh lebih mewah dari masjid mereka, tapi pada yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan, saling memikirkan, saling bertanya, saling merasa gelisah dengan kegelisahan saudara. Sampai berita bahwa Ammar bin Yasir sudah mengeluarkan kata-kata kafir. Sebelum pindah ke Madinah di Makkah, siksaan luar biasa. Ibunya sudah ditikam hingga mati. Sumayyah ditikam, perempuan pertama mati syahid, ditombak oleh Abu Jahal, tepat di jantungnya, mati. Ayahnya bernama Yasir disiksa sampai hilang kesadaran. Dan Ammar pula sudah mengeluarkan kata-kata kafir. Menurut Zahir, Ammar sudah kafir. Lalu apakah sahabat itu menggosip merumit? Oh, Ammar sudah kafir. Oh, tidak. Bagaimana susahnya hati seorang mengetahui saudaranya sudah kafir? Langsung mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ini kami dapat berita katanya Ammar sudah mengeluarkan kata-kata kafir. Kami khawatir dia masuk neraka gara-gara itu ya Rasulullah. Nabi tak menjawab, Nabi diam sampai akhirnya turun ayat. Apa kata Allah? Ayat ini langsung membela Ammar bin Yasir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang dulu beriman lalu kemudian dia kafir, maka dia masuk neraka kekal selamanya. Illa, kecuali man ukriha, orang yang berada di bawah tekanan paksaan, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kafir, tapi hatinya tetap dalam iman. Ini terjadi pada saudara-saudara kita yang mulutnya mungkin tak taat mengeluarkan kata kafir, tapi hatinya tetap beriman. Saya masih ingat tahun 90-an saya pindah dari SD ke madrasah sanawiyah. Di mana-mana waktu itu saksikan pengajian sekaligus pemutaran video. Belum ada CD lagi, apalagi DVD. Pemutaran video pembantaian kaum muslimin di Bosnia Herzegovina yang dibantai oleh Slobodan Milosevic. Nama itu teringat betul karena guru selalu menyebut-nyebut di lokal. Slobodan Milosevic laknatullah alaih. Dia membantai karena dia ini berkeyakinan bangsa Serbia akan bangkit kalau Serbia ini bisa membersihkan dari etnis yang dianggap sebagai pengacau. Etnis itu bernama etnis Bosnia. Serbia harus bersih dari etnis Bosnia, maka mereka bantai, perempuan-perempuan diperkosa, anak-anak kecil mereka sembelih, laki-laki mereka tembak, mereka siksa, penyiksaan yang luar biasa. Mungkin ada di antara bapak ibu yang masih ingat ikut menyaksikan, menonton video, menonton bersama waktu itu. Setelah ditonton bersama pengajian, lalu kemudian pengumpulan dana untuk saudara-saudara di Bosnia. Tapi beberapa hari, beberapa bulan ini hampir tak ada nonton bersama tentang musibah yang menimpa dunia. Kenapa tak ada nonton bersama? Nonton masing-masing karena sudah punya HP, di HP itu sudah ada video masing-masing. Zaman dulu tak ada, susah. Zaman dulu yang punya satu kaset itu diputar, ditonton di masjid, di sekolah, di majelis pengajian untuk membangkitkan kesadaran. Inilah saya mendingan waktu itu ramai-ramai kami sholat rohib di tanah lapang di kampus sekolah universitas, kumpul bersama sholat rohib dipimpin oleh guru, lalu kemudian mendoakan saudara yang ada di Bosnia. Begitulah kebersamaan tahun ini tahun 90.
Sekarang 2015 mungkin kita tetap bersama. Cuma bedanya sekarang kebersamaan itu tidak lagi di tengah lapang mendoakan saudara di Rohingya, berkumpulnya di wall Facebook. Ramai. Ada satu wall tulisannya, marilah doakan saudara kita di Rohingya. Oh, nanti di komen ramai-ramai. Amin, 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 amin. Itu namanya doa Facebook. Jadilah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau dicukupkan hanya sampai di situ tidak cukup. Kita akan ditanya tentang kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Apa hubungan kita dengan mereka, Pak Ustaz? Bahasa kita beda. India, Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia, Sumatera. Jadi seandainya dulu Islam itu jalurnya jalur darat, itu dapat dipastikan Burma itu Islam. Tapi karena jalurnya bukan jalur darat, dari India itu langsung melompat ke Pulau Sumatera. Dari India langsung naik perahu itu ulama, melompat langsung ke Samudra Pasai India. Maka ada dua kawasan yang terlewati, Burma dengan Thailand. Burma, Thailand tetap dalam Hindu Buddha. Lalu tiba-tiba Thailand Selatan Patani, lalu kemudian masuk Malaysia, Sumatera, Islam semua. Yang dua tertinggal ini, padahal mereka ini diapit oleh Islam. India, Pakistan, Bangladesh di atas, di bawahnya pula Sumatera dengan Malaysia. Dia di tengah kecil, tapi rupanya mereka ini walaupun kecil luar biasa. Sudah tak kecil, gundul lagi. Garang yang luar biasa. Maka itu juga Allah SWT ini pelajaran penting. Mereka kalau sudah dia punya kuasa, walaupun dia sedikit, di tengah komunitas, kalau dia tak tahu, dia melihat itu. Kalau mengamuk dari atas turun ke bawah, India, Pakistan, Bangladesh mengamuk, yang dari Sumatera, Kalimantan, Malaysia naik ke atas, habis dia. Tapi dia tahu ini orang tak akan mengamuk. Apa yang saya mesti takut? Orang akan takut kalau ada singa tidur. Hati-hati, itu singa tidur. Kalau dia bangun, nanti habis dia. Kenapa dia tak takut? Dia tahu ini bukan singa tidur, ini singa mati. Sudah di air keras. Tidak apa. Bapak itu dimuliakan Allah SWT. Apakah kita akan ditanya tentang sholat kita? Ya. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah sholatu. Yang pertama kali akan dihisab dan hari kiamat sholatnya. Apa kita akan ditanya tentang puasa kita? Ya. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyam, menutang puasa, soma'an waliduhu, ahli warisnya belum akan melaksanakan wajib, melaksanakan puasa untuknya. Tapi jangan lupa, kita juga akan ditanya tentang kepedulian kita kepada saudara-saudara. Memangnya kita hubungan saudara apa dengan mereka, Pak Ustaz? Hubungan kita satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka tak ketemu dengan kita langsung. Saya belum pernah ketemu dengan mereka di Riau lagi. Kita tak melihat mereka terapung-apung di tengah laut, tidak makan sebulan, tak melihat nasi. Tapi mereka kita temui jauh di ujung Pulau Sumatera sana, Aceh. Nanti ada saudara kita relawan akan pergi ke Aceh menyampaikan Rp1, Rp2 yang kita titipkan untuk menolong saudara kita itu. Oh, saya akan menyantuni anak yatim di Pak Ustaz. 11 hari lagi menjelang puasa Ramadan, sudah tradisi kami menyantuni anak yatim. Bukan berarti tahun ini Bapak Ibu libur tak menyantuni anak yatim. Tetap sisihkan. Ada yang lain, mereka saudara kita juga, dan kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepedulian kita. Kalau Erdogan mati, dia sudah bisa menjawab, hai Presiden Turki, apa yang kau lakukan? Apa kata Erdogan menjawab, aku sudah kirimkan kapal-kapal perangku menangkap itu mereka di tengah laut macam menangkap ikan, dibawa, disambut mereka di Turki kan. Dia bisa jawab, bisa jawab. Jangan sampai kita nanti mati ditanya, hai orang Indonesia, apa yang sudah kalian
mengusir mereka dari daratan kami. Oh, habis kita lihat dari Allah SWT. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rawah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup fabilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup fabiqalbi, dengan hati. Ustaz dengan guru-guru kan negeri sendirilah. Kita kan sudah siapkan mereka untuk bantu betul. Di teleponlah pondok-pondok pesantren. Mungkin pesantren Bapak Ibu sempat anaknya sekolah sudah ada yang telepon. Halo Pak Kiai, bisa nerima pengungsi dari Rohingya? Ya, pesantren kami bisa menyambut satu. Ada yang mau terima dua. Dititipkan di pondok-pondok pesantren. Turki itu luar biasa. Mereka punya nenek moyang yang kuat. Ketika ayah dari Muhammad Al-Fatih memandikan anaknya di tepi pantai, maka dia tunjukkan dari kejauhan, hai anakku, itulah istana besar. Kau akan rebut itu nanti kalau kau sudah dewasa. Cita-citamu kau boleh jadi apa saja, tapi kau akan rebut itu, wahai anak. Subhanallah, itu yang masuk ke dalam telinga Muhammad Al-Fatih, masuk ke dalam tulang susunya, masuk ke tangkai jantungnya. Maka niat dia satu, nanti kalau aku dewasa, aku akan merebut gedung besar itu. Gedung besar itu adalah istana Konstantinopel yang didirikan oleh seorang penguasa Romawi bernama Konstantin. Kota itu dia buat nama dia Konstantinopel. Itu direbut oleh nenek moyang orang Turki, Muhammad Al-Fatih. 6 abad lebih mereka kuasai negeri itu. Makanya orang Turki itu kemana-mana, kalau dia ketemu dengan orang, Assalamualaikum, salam. Ya Ali Papa, min aina anta? Turki. Mereka kurang mau belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dia cinta nasionalisme tinggi. Turki, dia akan cerita nenek moyang kami berkuasa di atas dunia 6 abad, 7 abad. Itu hebat juga, semangat besar. Beda sama kita kalau pergi haji, selama kami dijajah Belanda 3 tahun setengah, 3 abad setengah. Maka ceritakan 3 abad setengah. Saya pun termasuk, belakangan baru saya sadar bahwa itu saya. Waktu di Maroko kenalan, kami dijajah Belanda 3 abad setengah. Bisa berbahasa Belanda? Tidak. Maka itu yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang semua bangkit semangat. Maka ketika mereka ditantang oleh biksu laknatullah alaihim ajma'in itu, mereka tak takut sedikit pun menyeberang dari lautan Turki sana. Mereka kirim kapal-kapal itu untuk menolong. Lalu kita yang dekat ini, apa yang bisa kita kirimkan, kita bantu, kita tolong. Kenapa? Karena ini bagian dari ujian. Ini kan ujian untuk penguasa-penguasa itu, Pak Ustaz. Ujian mereka gagal, mereka tak lulus, itu urusan mereka di hadapan Allah. Tapi kita juga diuji sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semut akan diuji sebesar sebutir kecil gula, bisa tak dia bawa. Gajah tentu akan diuji kira-kira berapa batang kayu yang dia bawa. Semut tak diuji, dia akan ditanya, kamu berapa batang kayu? Tidak. Tapi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyalahkan kita karena kita tidak membawa banyak, dan memang kita tak mampu. Tapi Allah akan tanya kita kalau kemampuan kita itu kenapa kita tidak buat untuk menolong hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh kasihannya sampai pagi ini wall Facebook Bapak Ibu, Twitter, BBM, WhatsApp masih dihiasi gambar-gambar kepala terputus, kulit melepuh, merata, tetesan air mata di tengah laut minta tolong. Saya yakin bahkan ada yang mungkin di printnya gambar itu, ditempelnya di dinding kamar anaknya. Untuk apa? Memangnya mau nakut-nakuti anak kita? Bukan. Supaya mereka berpikir, nak tengok nih, ini bapak sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Kamu bersyukur punya bapak sehat, ibunya sehat, uang jajan tak putus. Pendidikan dengan mata itu jauh lebih menyentuh mereka. Jangan di dinding kamarnya nutup.
Spiderman. Nanti bawaannya mau manjat dinding aja sebelah belakang. Ini pendidikan luar biasa. Kita tengok, loh, ini ngapain ya Pak kok nangis? Bapak meninggal. Bapaknya meninggal kenapa? Dibunuh oleh itu. Oh, bangkit semangat dia. Ini pendidikan yang luar biasa. Orang akan mengatakan, oh kasihannya orang ini, 3 orang sekaligus digantung di dapurnya. Salahnya bukan apa-apa. Anak kecil apa salahnya? Ibu rumah tangga apa salahnya? Orang tua renta apa salahnya? Kok digantung? Mereka digantung salahnya hanya satu. Apa? Karena Muslim. Ketika kamu Muslim, kamu salah. Kamu maling, kamu gak salah. Kamu membunuh orang, kamu tidak salah. Kamu hanya salah ketika kamu Muslim. Itu bukan cerita baru. Zaman berganti, musim berubah, isi dunia itu juga. Bukankah itu yang dilakukan dulu oleh Isabella? Isabella, Ratu Spanyol, nenek moyang Juan Carlos melakukan itu dulu, pembersihan etnis terhadap bangsa Muslim yang ada di Andalusia, Spanyol. Pilihannya 2. Kalau mau ikutkan, kalau tak mau pergi. Berbondong-bondong mereka lari ke Maroko, ke Aljazair. Nenek moyang orang-orang Maroko sebagiannya datang dari Andalusia, Spanyol. Terjadi pada zaman modern ini, orang Islam tak terkejut. Kalian lakukan itu kepada kami karena kami lemah. Coba kalian lihat waktu kami dulu kuat. Ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, maka orang-orang Yahudi dilindungi di Spanyol. Orang Yahudi yang disiksa pula oleh orang Eropa saat itu di Spanyol mendapat perlindungan Islam. Ketika Islam berkuasa di kota Yerusalem pada masa kekuasaan Umar bin Khattab, mereka mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Makanya perluasan kekuasaan dalam Islam itu tidak disebut ekspansi. Jangan gunakan kata ekspansi. Ekspansi Umar bin Khattab ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Jangan pernah katakan itu. Karena ekspansi itu penguasaan negeri, eksploitasi alam. Islam tak pernah melakukan itu. Ketika Islam sampai ke Mesir, orang Mesir yang bermazhab Kristen Ortodok Koptik sedang ditekan oleh Kristen yang bermazhab Katolik Roma. Roma sedang menekan Mesir, padahal mereka satu keyakinan, hanya beda mazhab. Yang satu Katolik, yang satu Ortodok. Datanglah Islam membela mereka. Islam melepaskan mereka dari belenggu Romawi. Makanya mereka berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillah afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Tapi tidak ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Makanya sampai saat ini gereja-gereja besar masih tegak berdiri, tak satu pun yang dihancurkan oleh Amr bin As, masih utuh. Apa maknanya? Islam membebaskan mereka dari penindasan seagama mereka, dibebaskan oleh Islam dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sampai hari ini 6% penduduk Kristen Koptik Mesir masih hidup bebas menjalankan agama. Bukti tidak ada pembersihan etnis dalam Islam, apalagi di tempat kita. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah Pak Ustaz, di tempat kita ini Islamnya kan proses islamisasi budaya, bukan lewat politik. Memang betul. Maka tempat kita tidak ada pernah pembersihan etnis. Justru di sebagian tempat, dari ujung Aceh sampai Papua kita mayoritas. Tapi ketika ada di tempat-tempat kita yang menjadi minoritas, kita mengalami pembersihan. Lihat Poso, luar biasa. Ini artinya umat Islam harus berhati-hati, waspada, perlu. Pepatah Melayu mengajarkan berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Maksud jangan sekali itu sekali-kali jangan. Ya, anak zaman sekarang memang tak paham bahasa Melayu lama. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Kalau itu 2 kali Pak. Jangan sekali-kali jangan. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau sampai hari ini kita masih menyaksikan fenomena ini ujian buat mereka Pak Ustaz? Bukan. Ini
ini bukan ujian buat mereka, ini kehormatan buat mereka. Mereka mati syahid. Yang dibakar di tengah jalan, yang mati tenggelam di tengah laut, apakah mereka itu sakit? Sakit. Tapi saat merasakan sakaratul maut itu kalfas, hanya seperti cubitan pada kulit. Habis itu mereka kita pula baliklah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Lalu kita yang menangis, oh kasihannya mereka. Mereka sudah mati syahid, tak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur. Kita pula balik, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr. Tak merasakan hisab. Kita pula balik, wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Mereka sudah bersih. Lalu ini ujian untuk siapa? Kehormatan buat mereka, ujian buat kita. Mari kita melihat masalah ini dari sisi berbeda. Selama ini kita menganggap ini siksaan buat mereka, dan Allah sudah memuliakan kita dengan hidup nyaman, adem, ayem, tentram. Balik, kita sedang diuji dengan harta, kita diuji dengan kesabaran, kita diuji dengan ketenangan, diuji dengan anak, diuji dengan yang kita miliki saat ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kamu adalah ujian. Sanggup tak kamu didik dia menjadi anak soleh dan solehah? Mampu tak kamu gunakan harta kamu untuk menolong saudara-saudara dan menolong agama Allah? Kalau Sabtu yang lalu kita sama-sama mendoakan mereka, Sabtu ini ada saudara kita yang akan sukarela berangkat, maka kita akan kumpulkan bantuan, kita akan kirimkan kepada saudara-saudara kita sesuai dengan yang kita mampu, yang kita miliki. Bahwa dari ide ini nanti Bapak sebagian ada ketua pengurus masjid mau membuat di masjidnya masing-masing, hubungi koordinator, dikirimkan, bagus. Karena sebagian besar kita ini adalah aktivis pengurus masjid di daerahnya masing-masing. Ibu pula yang mengelola pengajian majelis taklim di daerahnya atau di kantornya, dia buat juga. Maka seperti unit pengumpulan zakat UPZ, unit pengumpulan bantuan, nanti berkoordinasi kita kirimkan. Kita tak lihat berapa banyak. Oh sedikit sekali Pak Ustaz, mereka sampai 2 miliar, di daerah lain sampai sekian ratus juta. Allah Ta'ala tak menilai itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma taf'alu min khairin, sekecil apapun perbuatan itu ya'lamullah, Allah Ta'ala Maha tahu, dan dia akan balasnya dengan balasan yang kita tidak tahu berapa balasannya, karena dia berjanji dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas shalihin, sudah kusiapkan untuk hamba-hamba yang saleh, ma la a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati. Yang selama ini sudah punya budget tahun ini, insya Allah mukena warna pink, harganya 1,5 juta. Setengahnya saja lah pakai, yang 1 jutanya. Insya Allah nanti sholat Idul Fitri pakai baju koko, harganya 2 juta, 200.000 aja. Banyak baju koko 200. Yang 1,8 itu alihkan ke bukan. Selama ini sudah punya batu cincin kok, batu tak boleh disinggung, banyak masih batu koko bukan. Apa yang diberikan Allah SWT, itulah bagian dari ujian. Banyak orang sanggup ketika diuji kakinya lulus, kaki melangkah yasinan, kaki melangkah baca Quran, kaki melangkah itu pengajian, kaki melangkah salat berjamaah. Diuji matanya lulus, ikut iktikaf dengan Dr. Mustafa Umar, menangis, oh puasa. Oh tak menangis karena takut mati, tak mengenal suami mau bilang itu jelas puasa. Ketika diuji tangannya mengusaha ayat, tapi ketika diuji kantongnya, disitulah maknanya dikasih. Mengeluarkan tinggi.
Seberapa sanggup kita melawan hawa nafsu, melawan lapar banyak orang sanggup. Sampai hari ini masih banyak pertanyaan ke hati saya, Pak Ustaz, apa hukum puasa sunat di akhir bulan Sya'ban? Artinya apa? Banyak orang bos. Aneh ini aja, di zaman kuliner, di zaman banyak makanan, masih banyak jamaah nanya ke saya, bagaimana kalau tabrakan antara puasa Senin Kamis dengan puasa Daud? Apa maknanya? Banyak orang mengamalkan puasa Daud. Tapi kita tak nampak. Mana orangnya tak nampak? Dia tak mau lihat. Artinya apa? Menahan makan banyak orang sanggup, tapi menahan selera beli. Menahan khusus kita, tapi menahan selera. Jadi ketika mampu dia tahan itu, baru dia bisa berbagi ke yang lain. Apakah Allah mau menolong orang yang mau menolong? Kapan pertolongan itu turun? Wallahu fi aunil 'abdi. Allah akan menolong hamba itu kapan? Maka al-'abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudara. Tolonglah kami ya Allah. Kapan pertolongan itu turun? Ketika Allah menolong hamba, manakala hamba itu mau menolong saudara. Kita akan menghadapi kesulitan hari kiamat, kesulitan sakaratul maut, kesulitan saat mati, kesulitan saat mungkar nakir bertanya, kesulitan saat meniti titik siratal mustaqim, kesulitan saat dekat di padang mahsyar, kesulitan dari azab neraka. Ahwal yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Bagaimana melepaskan diri dari kesulitan ini? Man farraja an muslimin kurbatan min kurabil dunya. Siapa yang melepaskan saudaranya dari satu kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan hari kiamat. Jadi sebenarnya musibah yang sedang menimpa saudara kita itu kesempatan emas untuk kita melepaskan diri dari berbagai macam huru-hara kesulitan hari kiamat. Musibah qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah buat orang lain, peluang buat yang lain. Musibah bagi mereka, tapi peluang buat kita untuk menanam investasi yang tak putus dengan kematian. Itu yang dapat kita kaji pada subuh yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang selama ini sudah berbuat makin istiqamah, yang belum berbuat mari berbuat, yang lupa menjadi ingat, mengulang kaji. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wa baraka. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.